Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, pada Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus, wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Panu Al-Khairat. Nggak benar. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan. Yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, termasuk para founding father kita mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu tanggalnya atas restu daripada Habib Ali Habsyi. Itu saya nyatakan salah besar. Yang kedua, ketika di Indonesia ada yang mengagungkan Habib Kuitang, yang katanya dia ini adalah orang pertama yang mendirikan taklim, metode pengajaran di Indonesia, itu bohong. Seakan-akan yang berhasil masih sampai tapi ya membuat metode pengajaran taklim ini adalah hasil dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Salah itu. Jauh-jauh hari sebelum mereka ada di Indonesia, Syekh Junaid itu sudah menjadi ulama besar. Syekh Junaid Betawi ini hampir dilupakan loh di tanahnya, di Batavia, kalau sekarang Jakarta. Orang sibuk-sibuk jarok kok, makomnya Kuitang, ulama kita yang sebenarnya berjuang dilupakan. Ada upaya-upaya dari para Habib ini untuk menggeser itu semua. Supaya apa? Supaya ke depan, minimal kalau orang sejarah tidak hanya ke Wali Songo, tapi juga kepada Habib. Makanya tiba-tiba ada Habib yang bikin makam palsu gitu. Itu bahasanya lain, agak berat. Ada Habib yang karismatik, yang jamaahnya besar, tiba-tiba bikin makam palsu. Itu tujuannya apa? Untuk menyaingi makam-makam Wali Songo gitu. Agar ke depan 10-20 tahun mendatang, anak-anak kita tidak lagi ziarah ke Wali Songo, tapi ziarah kepada Habib-Habib ini gitu. Kenapa? Karena inilah awal mulanya gitu. Mereka ingin agar Wali Songo itu dianggap bukan keturunan Nabi. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, tidak kita berikan perlawanan, jangan-jangan sejarah di Indonesia juga akan berubah. Dan kemudian tidak diakui lagi bahwa Wali Songo lah yang membawa ajaran agama Islam di Indonesia. Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlil bait mata Yahudiyan atau Nasraniyan. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya, mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Oknum-oknum Habib seperti inilah yang membahayakan masa depan bangsa ini. Kenapa kita menyebutkan kata oknum-oknum Habib? Ya, karena bukan hanya satu atau dua orang Habib saja yang sengaja mengaburkan dan membelokkan sejarah bangsa ini, sejarah Nusantara ini. Ia dengan sengaja mengaburkan bahkan secara jelas membelokkan sejarah bangsa ini dengan ceramahnya di depan jamaahnya. Ia mengatakan, Habib di Indonesia ini jasanya apa? Kemudian ia mengatakan jasa Habaib di Indonesia ini sangat banyak. Ia mencontohkan Al-Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliaulah yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasikan daripada kemerdekaan Indonesia di hari Jumat. Habib Ali Al-Habsyi Kuitanglah yang memfatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib bangsa Indonesia memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. Namun pernyataan oknum Habib Ngibul itu langsung dibantah oleh Dr. Anhar Gonggong MA, seorang ahli sejarah dan birokrat Indonesia. Menurut beliau, tanggal 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa, belum ada negara, baru besoknya, ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus.
Bukan itu saja, oknum Habib Ngibul ini juga mengklaim bahwa lambang Garuda yang membuat juga habaib dari Pontianak katanya. Lagi-lagi pernyataan Habib Ngibul itu langsung diluruskan oleh Dr. Anhar Gonggong. Menurut beliau, jadi ketika itu, setelah dideklarasikan kemerdekaan bangsa ini, kemudian diperlukan lambang negara lalu dibentuklah panitia. Ketua panitianya adalah Ki Hajar Dewantara, lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Lalu ada 2 dari sekian banyak ide yang masuk, dan yang diterima itu adalah ide dari Sultan Hamid dan Yamin. Tapi setelah kemudian dilihat dan diteliti, dari Yamin ini ada kecenderungan ke Jepang-Jepangan, maka kemudian yang diterima adalah dari Sultan Hamid. Tetapi, ketika Bung Karno melihat ada beberapa hal yang kurang tepat, maka dipanggillah seorang seniman, namanya Dullah, lalu Bung Karno meminta Dullah untuk memperbaikinya. Jadi lambang Garuda yang kita lihat sekarang ini, itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yaitu Dullah. Itulah fakta sebenarnya dan bukan seperti apa yang dikoar-koarkan oknum Habib tukang ngibul itu. Masih banyak sejarah-sejarah bangsa ini yang coba dikaburkan dan dibelokkan oleh oknum-oknum Habib, yang sebenarnya itu adalah kebohongan yang sengaja dilakukan agar supaya gerombolannya lebih diagung-agungkan di negeri ini. Belum lagi tentang makam-makam yang dipalsukan dan diba-alawikan juga oleh oknum Habib. Kita sebagai generasi bangsa, jangan mudah dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum Habib Ngibul seperti itu. Jika sejarah bangsa ini kita biarkan untuk dikaburkan dan dibelokkan, maka tunggulah kehancuran bangsa dan negara ini, di tangan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi yang sebenarnya tujuannya untuk menghancurkan negara ini. Semoga video ini ada manfaatnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.